Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak salam. wabarakatuh. Ada salam? Kita. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'mati iman wal Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Syarif Badaidan Yusuf bersama Kang Bukhari, narasumber kita. Seperti biasa, saya moderator. Pak Kiainya sebelah saya ini, Kang Bukhari. Kiai Kadiri. Kiai Alhamdulillah. Kemarin kita sampai di tentang mitoni atau persiapan kemarin selama hal-hal yang diperhatikan Oh selama iya. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama kehamilan. Nah, sekarang menginjak ke saat menjelang kelahiran. Kalau dalam bahasa Mocopat itu micil. Nah, saatnya untuk micil. Kalau sebelum micil tahu apa Anda? Masa di dalam kandungan apa? Mas Kumambang. Mas Kumambang, wah. Kemambang. Jawa tenan. Bener. Mas Kumambang. Jadi di Jawa itu ada Mas Kumambang, micil. Itu ada makna-makna tersendiri. Yang Mocopat itu. Mocopat. Mas Kumambang, micil. Anak-anak itu Apa? Sinom. Sinom, bener, sinom. Mas Kumambang, micil, sinom, terus Pangkur, Pangkur, Asmorodono, Dandang Gulo, Dandang Gulo, ya ada Dandang Gulo, Pocong. Pucung, Itu Megatro. Megatro dulu atau Pocong? Pucung dulu. Oh, Pocong dulu. Megatro. Megatro itu megat Begarok. Oh iya. Malam hari ini kita akan meneruskan micil atau masa menjelang kelahiran. Masa menjelang kelahiran ini bos saya ini kita ongap-angop. Jadi kesempatan langsung saya berikan kepada Kang Bukhari tentang bagaimana itu menjelang kelahiran. Monggo Kang Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah keluarga, apalagi untuk anak pertama, ini adalah masa-masa yang sangat mendebarkan. Rekan, dalam rangka untuk menyambut kelahiran si kecil, bahkan ada yang istilahnya itu tohpati. Nah, karena menjelang kelahiran adalah masa yang mendebarkan, apalagi anak pertama, maka salah satu usaha rohani yang dilakukan sesuai tradisi Islami adalah membacakan ayat kursi. Ayat kursi saya kira para pendengar semua sudah mafhum, sudah. Tapi alangkah baiknya kalau saya mengulang satu kali saja ayat kursi. Nah, dengan dibacakan ayat kursi ini, harapannya
sang ibu yang akan melahirkan ini dilindungi dari godaan-godaan yang sifatnya halus, tidak terdeteksi oleh oleh mata kita. Jadi misalnya godaan-godaan yang bersifat gaib itu dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah La ta'khudhuhu sinatan wa la nawm. Allah Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Allah Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu adalah doa ayat kursi. Kemudian dibacakan masih ayat-ayat perlindungan atau bemper. Kok bemper apa? Tameng, perisai. Perisai untuk melindungi sang ibu dan sekaligus si janin ini. Dibacakan juga muawwidzatain, yaitu dua surat Al-Quran yang berisi tentang memohon perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Dua-duanya itu memakai kalimat yang sama. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Karena ada dua kumpulan dua a'udzu, maka digabung menjadi muawwidzatain. Kemudian dibacakan lagi hauqalah atau pengakuan bahwa kita ini tidak punya kemampuan, kekuatan kalau tidak ditolong oleh Allah, yaitu La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seorang ibu ketika menjelang kelahiran, di saat mengalami kritis, sesulit apapun, kalau Allah menolong karena mau membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, insyaallah akan terlewati, bisa melewati masa-masa kritis tersebut. Kemudian juga dibacakan U'idzuhu bil wahidis somad min syarri kulli dzi hasad 7 kali. Nah, kiranya itu beberapa usaha rohani yang saya kutip dari buku Tradisi Islami ini. Selanjutnya akan ditambah oleh guru besar kita, Abah Syarif. Monggo.
masa kelahiran, kenapa kok perempuan itu disebut ketika mau melahirkan disebut seperti mengalami perang masa kritis, jihad. jihad. Makna dari jihad itu apa, Pak? Makna itu berjuang, Berjuang. berjuang untuk mempertahankan si jabang bayi agar tetap hidup. Nah, itu. Gini. Ibu melahirkan itu juga dihukumi dalam Islam adalah orang yang sedang berjihad atau berjuang. Maka biarkan jihad ini maknanya tetap luas. Jadi jihad tidak hanya dar. Nah itu, Pak. Karena apa? Sekarang jihad ini hanya dihubungkan ketika khilafiyah, Berarti mempersempit diri. mempersempit makna dari jihad itu sendiri. Ya. Jangan dipersempit. Kalau Karena bisa apa? justru diperluas, bukan dipersempit. Bukan diperluas. Memang maknanya luas sekali. Keadaan-keadaan tentang jihad itu banyak sekali. Seperti malam hari ini kita membahas tentang masa mau melahirkan. Seorang ibu adalah dihukumi sedang berjihad. Seorang bapak yang mencari nafkah untuk keluarganya juga berjihad. Seorang anak pelajar yang menuntut ilmu, maka dia juga dihukumi jihad. Jadi biarkan makna dari jihad ini tetap luas. Bukan kita perluas, tapi tetap luas. Banyak keadaan-keadaan atau banyak profesi atau banyak situasi yang dihukumi dengan jihad. Karena apa? Maaf, saya ini bukan keluar dari tema, tapi ini karena ada contohnya. Malam hari ini kita membahas tentang ibu yang mau melahirkan adalah jihad. Maka jangan dipersempit bahwa ayo kita jihad fi sabilillah, membela agama Allah. Membela agama Allah. Ya. Jangan melakukan pembodohan. Kenapa saya berkata seperti itu? Ya tadi itu. Islam ini, saya dulu pernah mungkin di konten yang Tempo dulu, saya pernah bicara bahwa saya pernah musafir, saya pernah pas mendatangi daerah Manado, napak tilas di tempat pengasingan Pangeran Ponorogo yang di Jaton Tondano Manado sana, ada makamnya Simbah Kiai Mojo, ada makam Syekh Ahmad Rifai. Oh, yang itu logonya itu. Iya, Syekh Ahmad Rifai itu. Saya pernah sowan ke sana. Terus yang di Jawa dikenal dulu ada perang di Tondano atau di Minahasa atau di Manado yang Islam Kristen. Ternyata apa? Persoalan dunia, bukan persoalan agama. Tapi apa-apa yang dibungkus dengan agama ini menarik. Maka kenapa kita di Indonesia ini harus berpegang tolak sara, karena ini berbahaya betul. Tapi pembahasan kita tidak ke arah sana malam hari ini. Pembahasan kita adalah seorang ibu yang mau melahirkan, wanita yang mau melahirkan, bahwa dia berjihad atau berjuang. Doa tetap yang utama. Karena edisi kemarin juga sudah kita sampaikan, kalau ini mengulang 1 menit aja tentang yang kemarin saya ceritakan tentang Google Voice itu, bahwa perintah suara ke HP, kita ingin apa dengan Google Voice itu bisa hidup, aplikasi yang kita maksudkan bisa ketemu atau bisa muncul. Maka tentang doa-doa,
tentang bacaan-bacaan, di samping tentang berdoa kepada Allah, akan mengaktifkan sesuatu dalam tubuh manusia dan hanya Allah yang tahu. Tapi kalau Google Voice saja itu sudah terbukti, kita sebagai orang yang beriman harus mempercayai itu, bahwa suara yang keluar, entah itu kita membaca surat, kita membaca zikir, itu akan mengaktifkan sesuatu dalam tubuh kita. Satu itu. Dua, seringkali manusia dalam keadaan kepepet, itu dalam keadaan kepepet, maka kenapa kok hauqalah, ingat kepada Allah. Tidak ada yang punya kekuatan kecuali Allah. Doa, di samping doa Pak Bu, peran seorang suami juga penting. Pendampingan itu kan ada. Itu yang bukan rohani. Oh, psikis gitu. Psikis Kan rohani. ya sama. Psikis iya, Rohani. iya. Terus tidak hanya secara psikis saja loh Pak. Contoh, kalau saya kan udah 5 anaknya, Pak Bori 2. Baru satu. Oh baru 1 ya, baru 1. Apal, maksudnya apal gimana? Bukaan pertama seorang perempuan sampai yang nanti menuju ke bukaan 9, itu kalau yang baru pertama kali ini perlu diperhatikan, jangan sampai kehabisan tenaga. Maka pentingnya berdoa di situ, mengajarkan ketenangan, mengajarkan ketenangan kepada Allah itu sendiri, dan efeknya untuk psikisnya dia tenang. Masanya ada Pak yang kerasa udah ngeden-ngeden gitu, sampai nanti pas mau bukaan 9 dia udah kehabisan tenaga, akhirnya harus operasi sesar. Sekarang kan sering kali. Karena apa? Karena itu, karena tidak tenang, karena koordinasi mungkin kan ada juga laki-laki. Kata ada yang pinggul sempit itu. Oh itu kelainan. Itu kelainan. Kan kasus satu dari berapa ratus atau kan enggak, salah satunya. Itu kan kalau yang normal atau yang biasa kan seperti itu. Dan juga peran suami ada loh Pak yang takut dia keluar, nggak berani deket. Itu gimana? Suami takut? Iya ada. Dia sampai keluar gitu, please. Istrimu itu 9 bulan mengandung, pas mau saatnya malah takut keluar. Wah, saya takut. Kamu takut dengan perasaanmu, takut melihat, walaupun saya nggak tega gini-gini. Setiganya kalau kamu bilang tidak tega, ini krusial. Karena apa? Dihukumi jihad loh, perang itu antara hidup dan mati. Di mana posisinya? Pendampingan itu mungkin seperti itu. Maka penekanannya tadi itu tentang kenapa membaca ini, kenapa pentingnya bacaan-bacaan sebelum istilahnya peluru itu ditembakkan, dia sebelum sampai bukaan 9 dan sebagainya, baca surat, baca qoqolah, apapun monggo, la haula wala quwata illa billah, atau Allah atau ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, atau sholawat monggo, apapun itu tenang, sebisanya. Dan jadi tidak harus ini ya, tidak harus ini, apapun itu. Karena mendekati ke 9 juga kan udah kesulitan kalau bacanya terlalu panjang kan kurang fokus. Iya, kurang fokus. Baca Allah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Seperti itu mungkin dari saya poinnya. Closing statement dari saya, satu, bahwa bacaan-bacaan surat-surat, satu, untuk mengaktifkan sesuatu dalam tubuh kita. Yang kedua untuk memberikan efek ketenangan kepada psikisnya ketika dia ada Tuhan. Karena kelahiran itu kan sesuatu yang tidak terduga, apalagi yang pertama, tidak tahu ini nanti mau bagaimana.
akhirnya jam berapa, menit berapa, masih gaib. Maka tentang membaca surat, membaca zikir dan sebagainya adalah yang menguasai semuanya. Itu yang untuk menekan kekhawatiran dengan membaca surat, bacaan, zikir dan apapun itu. Ketenangan. Dan yang ketiga tentang jihad, bahwa ibu yang mau melahirkan juga berjihad. Maka makna dari jihad ini biarkan tetap luas. Jangan dipersempit. Salam Nusantara. Monggo Abu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada apa ini? Masa kelahiran. Nah, sampai berjumpa nanti di masa kelahiran. Sekian mungkin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.